Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita masih diberikan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian kita, yaitu di Jumat sore di Mushola Al-Muttaqin. Semoga dengan apa yang kita niatkan untuk menghadiri majelis di masjid ini, Allah berikan pahala pada kita setara pahala haji yang sempurna, sebagaimana orang yang telah berangkat haji di awal-awal bulan ini. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengenal sakaratul maut, yaitu pada bagian yang keenam. Ini kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu pada orang yang beriman. Kemarin kita masih membahas tentang fitnah kubur bagi orang-orang yang kafir atau munafik. Nah, sebelum kita masuk dalam proses pembahasan sakaratul maut bagi orang yang beriman, kita menyelesaikan satu bahasan yang tertunda belum selesai di pertemuan yang lalu tentang kejadian di alam barzah tatkala seseorang yang dia dalam pembahasan ini adalah kafir atau munafik didatangi oleh dua malaikat dan dia akan ditanya. Nah, pembahasan ini yang terakhir dari tentang orang kafir dan orang munafik, yaitu tentang kondisi mayit dan ruhnya di dalam kuburan dan siapa yang menanyai mereka. Pertanyaannya siapa? Kemarin kan dijelaskan dua malaikat kan, dua malaikat, cuman kita hanya menebak saja sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita terdahulu, namanya Munkar dan Nakir. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, riwayat Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib, ini akan disebutkan di beberapa riwayat yang lain pendukung tentang seperti apa sifat-sifat atau ciri-ciri dari malaikat yang menanyai di alam kubur. Jamaah rahimakumullah, datang dari riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 991, datang dari An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata. Jadi yang bercerita siapa? Sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah atau bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kubiral mayyitu au qala ahadukum. Jika atau tatkala apa? Ini dimasukkan ke dalam kubur. Dalam kuburan itu ada berapa lubang? Berapa? Berapa, Pak? Liang kubur, terus apa? Satu lagi yang lebih dalam lagi, liang lahat. Nah, yang dimasukkan ke dalam kubur terus nanti dia masukkan liang lahat, dikuburi lagi, itu siapa? Mayit. Nah, kalau tidak mayit tidak dimasukkan kan, atau salah seorang dari kalian kalau sudah menjadi apa? Mayat. Atahu, maka akan datang. Atana akan mendatangi dia siapa? Ya si mayit ini. Mayit itu nanti tatkala dia sudah dikuburkan, artinya itu kuburannya didudak, dibuka, terus ada liang lahatnya, mayatnya dikubur, terus ditutup lagi dengan tanahnya setelah selesai. Nah, itu kemudian di riwayat yang lalu itu orang-orang yang menziarahi kita di atas, yang mengantarkan dalam kubur itu beranjak pulang satu persatu pergi, sehingga langkah terakhir itu tidak ada suaranya, maka datanglah kepada dia, yaitu siapa? Malakani, yaitu berapa? Dua malaikat. Sifat yang pertama dari dua malaikat itu tadi apa? Ini aswadani, yaitu dua malaikat yang aswad niku napa? Hitam.
Aswad itu hitam. Masih pernah dengar istilah Hajar Aswad nonton nggih? Hajar Aswad itu, hajar itu adalah apa? Batu, aswad itu hitam. Ini akan datang dua malaikat yang keduanya itu warnanya hitam. Bukan hitam putih nonton nggih, ini hitam semuanya. Jadi nanti kalau kita di alam kubur kedatangan tamu yang pertama ini kok dua orang, adik kelirin niku cemeng niku nggih. Nah ini atau nggih. Ciri yang selanjutnya apa? Ciri yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, sifat yang kedua, azrokoni, mereka berdua itu memiliki mata yang berwarna azroku. Napa azroku itu biru. Pernah melihat mata biru? Kucing ngoten nggih. Tapi yang dimaksud mata biru ini birunya bersinar. Karena dia ada di dalam ruang yang gelap nanti. Dia bersinar. Jadi yang kelihatan yang pertama itu selain penampakannya hitam, keduanya itu yang yang berdua ini satu persatu tuh warnanya biru kedua matanya. Bukan merah kuning biru tapi biru semuanya. Jadi ciri-cirinya itu warnanya hitam, kedua matanya berwarna biru. Yuqalu li ahadihima, dikatakan oleh Rasulullah, salah satu di antara mereka berdua itu bernama al-munkaru atau munkar. Jadi yang pertama namanya munkar. Tidak tahu ini yang kanan atau yang kiri, pokoknya dua itu datang, salah satunya itu namanya munkar. Jadi nama ini bukan dari orang lain atau sebutan itu enggak. Ini dari Rasulullah sendiri yang cerita. Namanya munkar. Monggo Winara. Wal akharu, dan yang lain atau yang satunya itu namanya an-nakiru, yaitu siapa? Nakir. Jadi namanya siapa? Munkar dan nakir. Nah, cuma nanti kalau pengen tahu mana yang munkar, mana yang nakir, tanya dulu. Yang munkar siapa ya panjenengan? Yang sini atau yang sini? Tanya gitu aja. Sing munkar sinten niki, ngoten nggih, seperti itu. Nah, nanti tanya, yang munkar Anda atau yang sebelahnya? Seperti nanti biar kenalan dulu ngoten nggih. Tapi kalau saya sudah menyebutkan namanya munkar dan nakir. Fayakulani lahu, setelah nampak warnanya hitam, matanya keduanya itu biru, kemudian diperkenalkan Rasulullah namanya munkar dan nakir. Kerjaannya mereka berdua apa? Berkata atau bertanya lahu kepada mayit tadi. Ya mayit artinya kepada rohnya, mayitnya ya sudah diam di situ saja. Pertanyaannya banyak kepada orang kafir, tapi fokus yang kita bahas saat ini adalah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan pertama siapa? Man robbuka, siapa pemeliharamu? Pertanyaan kedua, wama dinuka, apa din agamamu? Terus pertanyaan ketiga, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang bisa kamu sampaikan, apa yang kamu ketahui tentang siapa laki-laki ini? Laki-laki ini itu ditampakkan gambar, dan gambarnya ini namanya langsung disebut karena ini orang kafir tidak ngerti. Dia namanya Muhammadin, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa terlimpahkan kepada dia yaitu salawat dan salam. Wa ingkana munafikon, adapun adalah orang yang siapa? Munafik. Nah, ini lagi. Munafik ini sinten? Orang Islam yang dia merusak Islam, tidak mau taat kepada aturan. Merusak itu justru menjadikan apa? Ya agama ini bukan semakin tegak, seperti hanya EKTP-nya saja Islam. Ini bukan hanya orang kafir, munafik juga akan berkata seperti ini.
Jadi orang munafik itu dia tatkala dinampakkan wujudnya Rasulullah, bahkan dalam hadis ini diperkenalkan oleh malaikat munkar dan nakir namanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan namanya sekalian. Itu mereka ndak ngerti. Orang ini menjawab sirohnya nih, sami'tun nasa, aku mendengar siapa? Orang-orang itu yakuluna, mereka mengatakan ya Muhammad itu adalah ya ini dan itu. No, fakultu mislahu, maka aku pun mengatakan ya semisal atau seperti yang diucapkan oleh kebanyakan orang. Apa jawabannya? La adri, saya tidak tahu. Sudah dinampakkan gambar, disebutkan namanya orang munafik yang dia Islam dan ngaku-ngaku beriman. Padahal dia merusak Islam. Tuh jawabnya apa? Tidak tahu. Bayangkan, dia Islam loh, tapi dia munafik. Tuh jawabannya apa? Tidak tahu. Bagaimana seperti ini? Ini bukan perkara hafalan. Tatkala orang di atas kubur diingatkan, ada yang menyeru, Mbah, mangke panjenengan sampun piyambak wonten nggih, kula kalian rencang-rencang sampun wangsul sedaya, mangke panjenengan kedugenan enten malaikat nggih. Niku mangke paring pertanyaan dumateng panjenengan, sinten pangeran panjenengan ngoten nggih. Kan ngoten nggih pertama. Siapa? Tuhanmu. Mangke tanglet malih ngoten. Nopo agamine panjenengan, agamane sampean ngoten nggih. Apa agama kalian? Yang ketiga apa dikatakan? Ada yang mengatakan kitabmu apa, kan ngoten nggih. Pernah dengar? Di atas kubur orangnya mengatakan kitabmu apa, ngoten nggih, seperti itu. Nabimu sapa, ngoten nggih. Padahal dalam hadis-hadis yang kita pelajari beberapa pekan yang lalu, apa kitabmu, tidak ada pertanyaannya. Pertama apa tadi? Man rabbuka wa man dinuka, terus ini tadi, apa pendapatmu tentang hadzal rajul, laki-laki ini. Jadi tidak ditanya tentang apa? Kitab, tidak ada. Tidak tahu itu dapat dari mana, kitabmu apa. Ya pertanyaan cuma 3 itu saja. Yang ketiga ini mereka menjawab, la adri, saya tidak tahu, tidak ngerti sama sekali. Nah ini bukti, ini bukan hafalan, jadi tidak ada gunanya. Di talqin dari atas kubur tuh sampean kok ini itu tidak ada gunanya. Salah pisan seperti itu. Fayakulani, setelah 2 malaikat tadi melemparkan pertanyaan ketiga, yang pertama mereka mengatakan la adri, yang kedua la adri, saya tidak tahu, yang ketiga ini la adri, saya menjawab juga tidak tahu. Maka 2 malaikat ini berkata kepada siapa? Roh orang yang munafik tadi dan juga orang kafir. Fayakulani, lantas yang 2 malaikat tadi berkata, qad kunna na'lamu, qad sesungguhnya, ya, artinya kami, kunna kami itu kami ini berdua ini malaikat ini, na'lamu punya ilmu, mengetahui kami. Jadi 2 malaikat ini sudah tahu iki roe wong kafir, wong munafik. Iki lek tak tekoni kados panyuwune Gusti Allah, engko tekonono wong ya 3 pertanyaan iki, tak tekoni engko aku ngerti, kowe iki mesti ra iso jawab, ngoten. Seperti itu. Jadi malaikat itu kasarannya, hai ketahuilah wahai ruh yang kamu jawab la adri, saya tidak tahu. Sesungguhnya saya atau kami ini sudah tahu sebenarnya. Cuman kami diperintahkan untuk nanya, ya kami nanya. Padahal kami sudah tahu kalau kamu tidak bakalan bisa jawab. Annaka, bahwasanya sesungguhnya engkau takulu akan mengatakan zalika, yang demikian. Apa? La adri, saya tidak ngerti. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu begitu datang lah, iki rupane kaya ngene iki mesti wong kafir utawa wong munafik, iku jawabane mesti la adri. Buktine tak dudoi iki sapa? Ndak ngerti. Tak jawab, tak dudoi iki jenenge Muhammad, tetep ndak ngerti. Ngoten iki. Sebenarnya kami sudah tahu kalau kamu ini tidak bakalan bisa jawab, yes, gini nih, ngoten nggih. Ya malaikat mungkar dan nakir hanya menjalankan perintah Allah. Meskipun mereka tahu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di surat At-Tahrim itu dikatakan malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dan senantiasa mengerjakan perintah yang
diperintahkan. Jadi malaikat munkar dan nakir itu sebenarnya sudah tahu. Begitu pula tatkala nanti berhadapan dengan orang yang beriman, munkar dan nakir itu sudah tahu, ngoten nggih. Orang ini memiliki cahaya sendiri ya, akan ditanya dengan 4 pertanyaan yang akan kita pelajari di hadis selanjutnya ini. Kemudian apa yang terjadi? Setelah 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban saya tidak tahu dan malaikat munkar dan nakir pun juga sudah ngerti kalau akhir ceritanya begitu, maka malaikat munkar dan nakir memberikan mandat kepada pelaksana tugas selanjutnya, itu siapa? Lil ardi, kepada bumi. Fayuqalu, lantas dikatakan kepada bumi, wes ya, tugas kami berdua sudah selesai nanyain ini orang. Sekarang tugas kalian lanjutkan apa? Al-ta'imi alaihi, himpitlah dia. Sudah, sekarang kamu pres kuburannya ini kepada ini orang. Plus jangan jasadnya, ngoten nggih. Jadi napa di pres. Di presnya buat namun kertas mawon lagi. Tidak hanya produk saja tapi roh dan jasadnya orang ini juga akan dihimpit oleh siapa, bumi. Fatal ta'imu alaihi, lantas bumi pun menghimpitnya, dipres. Walaupun di atas kubur tidak kelihatan bumi bergerak gitu, terus gempa, tidak terasa. Padahal duduk lama di situ ya tidak ada gerakan, tapi di dalamnya bergerak. Yang terjadi apa? Fatah talifu, maka ya lepas semua apa itu fiha yang ada pada orangnya itu, atla'uhu, ya termasuk sendi ya, tulang dan sebagainya itu telah dihimpit itu sampai remek dan lepas semuanya. Protol ngoten nggih. Jadi dipres sampai apa ya, sampai hancur ngoten nggih, seperti itu. Kira-kira dipres seperti ini sakit atau enak gitu nggih? Ya panjenengan derek antrian ngoten nggih. Di dek kiri kanan ngoten nggih, sumuk gek ruisi ngoten nggih. Enggak bisa bernafas. Lah itu saja masih di dek, masih ada ruang, ada gap ngoten nggih. Kalau ini dipres sampai habis ngoten nggih. Ini bisa jadi napa? Ayam tulang lunak ngoten seperti itu. Nggih. Jadi itu yang terjadi secara fisik dan non fisik. Fala yazalu fiha mu'adzaban, ini yang paling mengerikan. Maka roh orang kafir atau munafik tadi akan terus fiha, padanya di dalam kubur itu dengan kondisi dihimpit pres, tidak direnggangkan sama sekali, sebagai apa? Bentuk azab baginya di alam kubur. Jadi orang kafir plus munafik nanti kondisinya di kuburan, nanti di dalam alam barzahnya itu dia dihimpit oleh bumi sampai apa? Hatta yab'atsahullah, sampai Allah itu membangkitkannya min dari madja'ihi dzalika, sampai apa? Terjadinya hari ini ba'ats, nih yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Terus seperti ngeten iki. Kira-kira lama atau sebentar? Lama, ndak tahu berapa ratus atau ribu tahun lagi ke depan dihimpit seperti itu, ngoten nggih. Wong kita aja antri, antri sembako dipres itu aja ruisi neram, ngoten nggih. Adek suwine iki ambune keringetan. Lah ini seperti itu, ngoten nggih. Panas-panas lagi. Nah, maka yang terjadi di sini adalah dijelaskan dalam hadis ini, Allah menjadikan dia terus dalam kondisi apa? Diazab sampai apa? Sampai yaumul ba'ats. Tatkala bumi ini nanti semuanya dikiamatkan, kemudian diganti bumi baru, kemudian akan dibangkitkan dari kubur. Orang akan keluar dari tanah itu tadi, kemudian dia akan dihakimi oleh Allah setelah berdiri di padang mahsyar yang cukup lama pula, dengan kondisi apa? Matahari dekat 1 mil di atas kepalanya. Sudah ini sudah jatuh, tertimpuk tangga, digigit anjing dan lain-lain, ya. Maka disinilah kesudahannya bagi orang kafir dan munafik. Mengerikan atau tidak, jamaah rahimakumullah? Mengerikan nggih. Sayang sekali orang kafir dan munafik tidak mengetahui hadis ini. Mengetahuinya pun juga tidak akan beriman, karena mereka sudah dalam hatinya ada pengingkaran. Itu jamaah rahimakumullah bagian terakhir dari proses sakaratul maut sampai fitnah kubur bagi orang kafir maupun munafik. Selanjutnya,
Atau ada yang bertanya barangkali? Oh ada, nggih. Napa? Oh nggih, bacaan Al-Qur'an ngoten nggih. Artinya tatkala orang meninggal terus dikirim bacaan Al-Qur'an ngoten nggih. Nggih. Jadi sebenarnya begini jamaah rahimakumullah. Mengirim ini kan perkara mengirim pahala ngoten nggih. Sesungguhnya eh gimana gimana? Oh menolong ngoten nggih. Baik. Jadi yang sebatas yang saya ketahui itu bacaan Al-Qur'an itu tidak akan membantu ngoten nggih. Tidak akan membantu orang yang sedang ada di dalam alam kubur. Yang bisa membantu hanyalah doa ngoten nggih. Hanya doa. Maka Rasulullah mengatakan ya mintalah. Eh, napa? Nggih. Oh nggih. Oh, amalannya itu ngoten nggih. Oh, maaf nggih saya kurang paham nggih. Baik, yang tadi bisa dipahami nggih. Jadi, tatkala orang-orang yang sebelum meninggal itu dia membaca Al-Qur'an, itu akan dikonversi menjadi amal. Amal baik dan amal buruk kan itu masuk amal baik. Nah, nanti dia akan membantunya itu dalam wujud tamu yang kedua yang kemarin kita pelajari. Tamu yang pertama malaikat munkar dan nakir ngasih pertanyaan. Nah, nanti setelah itu pergi datang setelah bumi ngasih himpitan untuk orang kafir, kalau orang beriman nanti akan dilonggarkan, diterangi kuburnya, maka akan datang tamu yang kedua yaitu siapa? Amal. Masih ingat di pertemuan yang lalu? Ada orang kafir kedatangan tamu yang mengerikan, amalmu yang buruk. Nah, nanti kalau amal kebaikan, amal soleh, itu nanti akan menjumpai dia di dalam hadis ini nanti sebagai bentuk yang menyenangkan. Dia akan ditemani oleh itu. Ngaten, Bu Sunu, ngaten nggih. Kurang lebihnya gitu. Jadi ya bukan hanya bacaan Al-Quran saja, pokoknya amal soleh, apa saja, sedekahnya dan lain-lain, ngaten nggih, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka itu nanti akan berwujud kepada dirinya nanti mendatangi dengan penampakan yang menyenangkan. Nanti ada hadisnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah proses sakaratul maut pada orang mukmin datang dari hadis yang sama dalam pembahasan kita dari riwayat Imam Muhammad nomor hadis 17.803 dari sahabat An Bara' bin Azib. An Al Bara' ibni Azib qala berkatalah sahabat Al Bara' bin Azib. Hadisnya masih sama gini, panjang hadisnya. Kita ulangi dari awal. Kharajatna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansor. Kami keluar ma'a bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada jenazahnya seorang laki-laki yang laki-laki itu asli dari Madinah, yaitu orang Ansor. Jadi tatkala itu terjadi ada orang Ansor mati kemudian diantarkan ke kubur. Ini keluarnya maksudnya mengantarkan ke kuburan sebagai salah satu bentuk dari 5 hak seorang muslim. Dalam hadis kan disebutkan hakul muslim alal muslim khamsin. Nah, itu nanti ada salah satunya adalah mengantarkan ke kuburan. Nah, kemudian tatkala kami sampai di ini Al-Qabri, di makbar, di tempat sariannya, kuburannya, tatkala tanah itu digali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk. Wajalasna dan kami pun duduk haulahu berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina thaira. Saat itu seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang terbang, cucu-cucu ngoten nggih. Artinya nunggunya cukup lama, kuburan digali ngoten nggih. Nah, wafi dan pada tangan Rasulullah yatihi itu adalah udun, yaitu ada daun, ngoten nggih, ada daun, daun tangkai atau batang yang itu digunakan oleh Rasulullah untuk memukul kepada bumi. Jadi kala duduk Rasulullah membawa dahan atau ranting pohon dan dipukulkan ke atas bumi. Dok, 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 ngoten nggih. Rasulullah seakan-akan ingin menunjukkan
ini loh ada urusan dengan bumi ini yang kita pijak ini nanti. Ya tadi yang ngimpit tadi ngoten nggih. Nah, perkataan Rasulullah farafa'a ra'sahu, lantas Rasulullah pun mengangkat kepala beliau ke atas langit ngoten nggih. Rafa'a mengangkat ra'sahu, kepala beliau ke atas langit, dan beliau pun berkata, Ista'idzu billah, bertawudlah kamu atau mintalah perlindungan engkau kepada Allah min azabil qabri, terhadap azab kubur. Fokusnya azab ngoten nggih. Azab ini berarti berupa apa? Lawannya dari nikmat. Jadi berlindunglah engkau supaya Allah memberikan ampunan atau tobatmu diterima sehingga dosamu habis, yang ada amal kebaikan sehingga kamu terhindar dari azab di dalam kubur ini tadi. Marotaini au salatan. Beliau mengucapkan 2 sampai 3 kali. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur, seperti itu dikatakan. Karena ini bumi ini tempatnya apa? Menyiksa kubur, bisa juga mendatangkan nikmat. Semakola kemudian Rasulullah mengatakan, Innal abdal mu'min, ketahuilah sesungguhnya salah seorang hamba Allah itu kalau dia mukmin atau beriman. Ya Rasulullah cerita, kok saya bilang kepada kalian berlindung dari azab kubur, tak cerita nih ya. Nanti itu ada yang kena azab, ada yang kena nikmat. Nah, sedangkan untuk orang yang dikebumikan itu tadi dia orang yang mukmin atau beriman. Idza kana fin qita'in min ad-dunya, ketika dia itu berada pada apa? Posisi terputus dari apa? Dari dunia. Wa iqbali, dan dia dikembalikan min al-akhirah kepada apa? Akhirat. Jadi rupanya alam barzah itu bagian dari akhirat. Jadi batasnya itu di situ. Mati itu sudah masuk urusan akhirat. Nah, kalau manusia itu sudah berpisah dari dunia, nikmatnya sudah habis dan dia akan menghadapi akhiratnya, nazala ilaihi, akan turun itu dari atas, ilaihi kepadanya, itu orang yang mati tadi, ini mati belum dikubur, kalau orang itu mati, nah akan datang kepadanya malaikatun, yaitu apa? Malaikat turunnya dari mana? Minas sama, dari langit. Jadi akan ada turun malaikat. Ini tatkala sakaratul maut itu malaikat itu turun, sebagaimana yang kita pelajari di orang-orang kafir. Tapi malaikat ini turun dengan penampakan yang berbeda. Apa? Bidul wujuh. Wajahnya atau penampakannya bidu. Abyadu, napa abyadu? Putih. Abyadu lho, doa istilah nih kalau abyadu minad danas nih. Abyadu itu putih seperti putihnya kain. Ka'anna, seakan-akan wujuhahum, wajahnya mereka itu saking putihnya cemerlang itu seperti apa? Asyams, seperti apa? Matahari. Bersinar tidak? Bersinar, terang. Namanya matahari kalau menerangi itu rasanya enak, kena terangan sinar matahari, hangat, kehidupan dan sebagainya itu. Jadi tatkala malaikat itu turun, orang yang mukmin tadi sakaratul maut itu ditandai dengan tadi, tahu-tahu malaikat turun kepadanya, ada penampakannya. Insya Allah nanti akan kita tayangkan apa sakaratul mautnya orang yang beriman. Yang kemarin orang kafir mengerikan semua. Nah ini kan sebelum dia mati kan ada penampakan, dia ngeliatin kiri kanan. Nah ini nanti orang beriman akan melihat, tahu-tahu malaikat pada turun, seret, penampakannya menarik, terang benderang dan menyenangkan, hangat ngoten nggih. Nah jadi ini gambarannya Rasulullah itu terang seperti terangnya matahari, menyenangkan. Kira-kira panjenengan yang ditunggu setiap hari napa? Matahari terbit toh. Ngoten nggih. Kados ngeten iki Jawa ngoten nggih. Kinten-kinten panjenengan enten srengenge mak selorot ngoten dos pundi? Seneng napa meleru? Malah meleru, mboten toh? Srengenge ini mentor cah, seperti itu. Nah, iya yang ditunggu-tunggu kalau itu ada menyenangkan sekali. Ma'hum, bersama mereka tatkala datang tadi, kafanun, membawa kafan. Nah, sama dengan cerita yang lalu. Ini malaikat datang adalah malaikat pengiring yang akan mengafani manusia untuk kali keduanya, tapi dalam alam gaib.
kalau alam nyata ya saudara kita yang mengkafani setelah memandikan. Nah, nanti ruh kita akan dikafani oleh malaikat yang turun dari langit yang putih layaknya sinar matahari tadi. Min akfani, yang kafan itu dari kafannya al jannah, diambilkan dari surga. Jadi kalau panjenengan ingin merasakan nikmatnya surga itu pertama kali nanti panjenengan akan mendapatkan apa? Pakaian dari surga, walaupun hanya berupa apa? Kafan saja. Menyenangkan itu. Kafannya diambilkan dari surga. Bayangkan gitu. Ini adalah penghargaan bagi orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan hari akhir. Sering kan dikatakan man amana billah wal yaumil akhir. Kalau orang iman kepada Allah dan percaya hari akhir, nanti ya dikasih bagian dari hari akhir apa? Ya nikmatnya itu, ngoten nggih. Kebaikan, ngoten nggih. Yang dari kita doa sabu jagat itu nggih. Wabil akhirati hasanah. Kebaikan dari akhirat itu ya ini tadi, dibawakan kafan dari surga. Bagaimana kira-kira sifatnya kafan dari surga? Warnanya ya mesti napa? Ya kemarin kan hitam, lebam, cabik-cabik, dedel-duel. Nah, yang ini apa? Bersih. Terus apa? Wa hanutun min hanutil jannah, itu wangi. Wangi loh. Wanginya itu dari wangian apa? Wangi surga. Sekali lagi, surga itu mengeluarkan bau dan bisa dibau. Bagi orang yang sudah mendekati apa? Ya kematiannya, ajalnya itu nggih. Bau surga itu bisa dicium oleh Rasulullah. Sedangkan bau surga itu bisa dicium sekian-sekian, dikatakan seperti itu. Orang bisa mencium bau surga, ini mencium aslinya dari apa? Kafan tadi. Jadi kafannya itu baunya luar biasa wangi nggih. Hatta sampai yajlisu, malaikat tadi itu duduk minhu di dekatnya. Jadi malaikat itu turun mendekati orang yang sedang sakarat tadi, kemudian apa? Ya berdiri nunggu madal basar, yang penuhnya banyak malaikat itu banyak sekali sejauh mata memandang. Jadi akan didatangi oleh malaikat. Nah, kira senang panjenengan kira-kira. Nah, didatangi malaikat loh, bayangkan gitu. Jadi yang jemput nanti malaikat dan dikafani juga. Thumma, kemudian ini lakonnya datang nih, aktornya. Thumma yaji'u, kemudian setelah rombongan tadi datang, maka tokohnya datang nih, ya, eksekutornya. Yaji'u malaku, datang yang namanya siapa? Malaikat al-maut. Datang malaikatul maut alaihissalam. Jadi ini datang malaikat maut, malaikat maut. Jadi malaikat maut itu kalau mau nyabut nyawa itu nunggu timnya datang dulu. Timnya mengkondisikan, ngeten nggih. Kan ngeten nggih, kalau ada orang penting datang kan mesti dikondisikan dulu kan ngeten nggih. Ya sama ini. Malaikat maut itu luar biasa, begitu datang nanti oh sudah petekolnya datang dulu ngeten nggih sebelum. Hatta yajlisa, sampai malaikatul maut itu yajlisa duduk inda ra'sihi, di sekitar apa? Kepalanya, di dekat kepalanya. Mau ngapain dia? Kira-kira? Ya mau ngajak keluar, sebagaimana di hadis orang kafir dulu. Jadi malaikat maut akan datang mendekati kepalanya orang yang sedang sakaratul maut tadi. Belum lepas loh rohnya ini, dia masih sekarat. Dia bisa melihat alam nyata dan alam gaib saat itu. Fayakuluna, lantas berkata malaikatul maut kepada orang mukmin tadi, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang apa? Thayyibah, yang baik, yang penuh kebaikan, yang tenang. Tenang apa? Karena apa? Tumakninah hatinya, beriman kepada Allah, senantiasa menjaga sholatnya. Kalau di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi kiradiyatan mardiyah. Kamu kul irji'i, keluar, datangilah kepada apa? Ya keridhaan Allah dan sebagainya. Wahai jiwa yang tenang. Ini ngomongnya pelan, dengan baik, diperlakukan baik. Wahai jiwa yang tenang. Kalau yang kemarin apa? Dibentak. Ya ayyuhan nafsu khabithah, dikatakan wahai jiwa yang jelek, buruk, bau, dibentak. Kalau ini dikatakan wahai jiwa yang tenang, apa? Ukhruji, keluarlah engkau, ila kepada magfiratin minallah, keluarlah engkau, rohnya disuruh keluar.
Ayo sekarang kamu keluar dari jasad ini, sudah bukan waktunya lagi, sudah habis waktunya. Kamu keluarlah kepada apa? Ampunan, maghfirah dari siapa? Allah. Jadi yang punya ampunan itu siapa? Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, ngoten nggih. Waridwanin, dan apa? Keridhaan. Dan penuh keridhaannya Allah. Ridho dengan apa yang kamu amalkan, maka kamu akan mendapatkan apa? Ya, balasan yaitu al-jannah. Sekali lagi nggih, ridhonya Allah ini yang paling utama kedua setelah apa? Ampunan. Diampuni hilang dosa. Keridhoannya Allah dengan amalan yang dia bisa semampunya meskipun tidak banyak, sedikit istiqomah dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan dia masuk ke dalam surga. Kan Nabi pernah berkata, ya orang itu masuk surga itu bukan lantaran karena amalnya loh, ngoten nggih. Dulu kan ngoten. Nah, terus sahabat bertanya, juga berlaku untuk engkau ya Rasulullah? Ya, untuk aku juga. Tapi Allah ridho, memberikan ridho kepadaku dan menghindarkan dari keburukan-keburukan tadi. Jadi ridhonya Allah itu loh. Kalau Allah sudah ridho ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, dari kaliman khasyara. Kalau Allah sudah ridho, orangnya ridho, hamba Allah ridho, Allahnya ridho, beres semuanya. Seperti itu. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dipanggil tadi si rohnya orang yang beriman tadi, fatakhruju, lantas langsung keluar. Jadi dia langsung segera pergi meninggalkan dunia yang fana, tidak mau lama-lama. Sudah waktunya, yaudah kalau gitu berangkat. Apa? Mengalir, tasilu, mengalir. Mengalir itu seperti panjenengan menuangkan air itu ada yang menahan tidak? Langsung saja seret. Berarti proses sakaratul mautnya orang yang beriman itu cepat, mudah, cepat dan mudah. Walaupun sakaratul mautnya boleh jadi bisa lama, bisa cepat, sakaratulnya itu loh. Jadi bisa orang yang beriman itu sakaratnya lama. Sebagian Rasulullah pun ada waktu sekaratnya, sampai beliau berbicara, berpesan-pesan kepada sahabat dan istrinya, anaknya. Itu waktu sakaratul maut. Tapi begitu sudah waktunya rohnya keluar, seret, selesai. Kalau orang yang kafir kemarin kan dicari-cari sama malaikat maut. Rohnya tidak mau segera keluar, lari ke dalam tubuhnya kemana-mana sampai dibentak tidak mau keluar oleh malaikat maut, langsung diambil, langsung ditarik sebagaimana apa? Bola besi yang berduri ditaruh di dalam apa? Kapas yang basah, kemudian dicabut dengan paksa. Kalau ini tidak, keluar, ditunggu oleh Allah dengan penuh ampunan, dengan ridhonya, langsung keluar. Nah, kama, keluarnya itu sebagaimana keluarnya atau tetesannya apa? Air yang mengalir dari mulutnya apa kan diceret, seret, kan dituangkan langsung habis isinya kan ngoten nggih. Nah, seperti itu. Jadi secepat itulah dan semudah itu, tidak ada halangannya. Kemudian yang terjadi apa? Fayakhudhuha, lantas malaikatul maut itu mengambilnya dari apa? Dari tubuh tadi. Seret, dikeluarkan, begitu sudah lepas. Kemana lepasnya rohnya kira-kira? Dari hadis yang lalu, dari kaki naik ke atas, ke bagian kepala, ke bagian ubun-ubun, begitu lepas matanya melihat ke arah lepasnya rohnya tadi. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan di hadis yang sudah kita pelajari, diminta untuk apa? Menutupkan matanya. Itu tugas orang yang masih hidup di dekatnya. Yang nalkinkan itu loh, punya tugas yang kedua. Kalau dia dapati rohnya matanya terbelalak ngelihat ke atas, segera ditutupkan. Nah, itu apa? Sunnah muakkad, itu harus dikerjakan katanya. Tidak dikerjakan ya bisa bermasalah, bisa dosa nanti. Satu ngerjakan semuanya bebas. Nah, lantas malaikat maut pun mencabutnya. Faida akhadhaha lam yada'uha fi yadihi torfatan ainin. Tatkala malaikat maut itu mencabutnya, begitu sudah selesai, malaikatul maut sudah tidak punya urusan lagi. Selesai sudah, beliau pergi. Tapi yang ngerjakan siapa? Yaitu tadi malaikat yang duduk-duduk tadi ini loh, sudah berdiri bawa kafan tadi. Ia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, tidak dibiarkan, tapi otomatis sudah ada yang menerima. Jadi rohnya itu tatkala dikeluarkan langsung diterima oleh malaikat yang tadi nongkrong tadi, hatta ya'khudhuha, sampai mereka pun mengambil rohnya. Setelah dicabut, diambil rohnya, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, dan mereka ini memasukkan roh tadi kepada apa? Kafan yang tadi.
kafan yang warnanya putih diambil dari surga yang wanginya luar biasa. Wa fi dzalikal hanut, yang di situ penuh dengan apa? Wanginya pula. Jadi langsung dimasukkan dengan penuh wangi. Jadi dikafani rohnya. Jadi tidak dibiarkan rohnya itu dikafani. Fayakhruju minha ka'atya bi nafhati misik. Nah, itu malaikat itu tatkala membawa rohnya tadi, itu baunya wangi, wanginya itu sebagaimana wangi yang paling wangi di atas bumi. Jadi wanginya itu luar biasa wangi. Sampai wanginya ini tadi, tatkala malaikat itu membawa rohnya orang yang beriman ini tadi, maaf. Nah ini kelanjutannya. Qala lantas Rasulullah berkata, fayas'aduna biha. Lantas malaikat tadi yang buahnya tadi membawa, maaf ini bukan jenazah gitu, saya salah tulis, rohnya orang tadi yang dikafani itu ke atas. Kemana? Sampai ke batas langit pertama. Ini. Tatkala dalam perjalanannya fala yamuruna yakni biha ala malain min malaikatin illa qalu. Tatkala pergi ke atas itu nanti kan banyak malaikat yang menjalankan tugas, yang jaga gunung, antarkan rahmat dan lain-lain itu. Tatkala melewati mereka itu semuanya berkata, melainkan perkataannya yang dikatakan oleh malaikat tadi melihat rombongan yang membawa ruh tadi dengan kafan yang putih wangi, berkata, ma hadzal ruhut thayyib. Ini rohnya siapa yang apa? Yang baik, yang wangi nih, kok sampai baunya luar biasa. Ini bukti malaikat itu juga mencium bau, mencium bau. Termasuk panjenengan kalau sholat, bau naganya ini harus disiwak, karena apa? Bacaan Al-Qur'annya akan disedot oleh malaikat nanti dengan mulutnya. Maka ya bau-bauan ini bukan urusan sesama manusia, sesama malaikat pun juga harus dijaga, sebagian dari adab dengan malaikat. Jadi malaikat pada bertanya, siapa namanya roh yang wangi ini? Sampai ketemu malaikat lagi, pertanyaannya sama, dan jawabannya apa? Fayakulun, lantas malaikat yang rombongan tadi menjawab, fulanun, namanya fulan, anaknya fulan, si fulan anaknya fulan. Ini luar biasa orangnya, disebutkan dengan panggilan yang paling baik namanya, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang kalimat itu yang diucapkan untuk menyebutkan namanya itu dengan nama yang paling baik sebutannya di muka bumi. Jadi dengan panggilan yang terbaik. Maka kalau kita nyebut orang, ya kadang-kadang kan kita dengar ya sebutan julukan yang jelek, tidak enak dan sebagainya, ada yang bagus. Dan ini sebutan yang paling bagus dilontarkan oleh malaikat pembawa ini tadi kepada siapa? Malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi kita akan diperkenalkan. Maka ya kalau memberi nama tuh yang baik sekalian, jangan namanya yang jelek, ngawur dan sebagainya. Nanti akan diperkenalkan sebelum Allah memanggil dengan nama itu di hari penghakiman nanti. Jadi nanti tatkala perjalanan malaikat itu akan menyampaikan, ini loh namanya Fulan bin Fulan. Hatta yantahu biha ilas sama'id dunya, dibawa terus sampai kepada apa? Polnya apa? Langit dunia. Masih ingat langit dunia itu seperti apa? Langit dunia itu langit level pertama. Kan langit ada 7, di dalam surat Al-Mulk dikatakan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih, wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Itu langit dunia itu adalah langit yang oleh Allah dihiasi bintang-bintang yang digunakan untuk rujum, melempari lisyayatin, setan-setan. Wa atadana lahum adzabas sa'ir, yang sudah dijanjikan oleh Allah neraka yang menyala-nyala karena mencuri dengar di pintu langit sana. Jadi langit dunia itu yang ada bintang-bintangnya nih, kalau malam gelap nih, manusia belum bisa menjangkaunya. Itu masih langit pertama. Jadi kita akan dibawa melintasi itu tadi, dan di sana banyak malaikat sampai ke langit dunia.
yastaftihuna lahu, dan malaikat tadi yang mengantarkan berjumpa dengan penjaga langit dunia, langit pertama itu meminta untuk dibukakan, fayuftahu lahum, lantas dibukakan untuk mereka. Tolong, ruh ini mau ke langit sana, ada keperluan. Ini perintahnya Allah, tolong bukakan lantai pertama. Lantai pintu langit pertama. Maka dibukakan. Setelah dibukakan, apa yang terjadi kira-kira? Nah, menarik ini nanti, dan itu di pertemuan insya Allah yang akan datang. Jadi kalau orang yang kafir kemarin di langit pertama minta dibukakan, tidak dibukakan. Minta lagi, tidak dibukakan. Sampai dikatakan apa? Sampai ada unta masuk ke dalam apa? Lubang jarum. Jadi tidak mungkin, mereka tidak punya kebaikan kok. Nah maka di sini karena orang ini baik, memiliki kebaikan, akan dicatatkan di Ailiyin. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja jamaah rahimakumullah sementara yang bisa kita pelajari tentang pembahasan proses sakaratul maut dan juga nanti fitnah kubur bagi orang yang beriman. Ada yang ditanyakan barangkali? Tidak ada nggih? Nah, insya Allah ini tidak akan jadi mimpi buruk, ini akan menjadi mimpi yang menyenangkan bagi panjenengan malam ini. Ngaten mawon nggih, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.